Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya. Kira-kiranya akan seperti apa bulan Agustus ini kalian lewati. Namun sebelum mari mulai bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang berusaha mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari Wheel of Fortune di situ. Berikutnya ada energi dari Queen of Pentacles reverse. Berikutnya ada energi dari Seven of Pentacles, ada energi dari Seven of Wands, kemudian ada di sana Nine of Swords, ada energi dari Knight of Wands, kemudian ada energi dari Nine of Cups, ada energi dari Ten of Pentacles, kemudian ada energi dari The Towers, dan kemudian ada energi dari Three of Pentacles. Mari lihat energinya kamu akan mengcounterbalancing energi dari si pasangannya kamu ini, gitu ya. Itu udah pasti banget gitu loh. Nah, jadi gini, pasti kamu akan ketemu sama isu, ketemu akan masalah ya di hubungannya kalian untuk di bulan Agustus. Barangkali tidak banyak, tetapi setidaknya ada gitu ya. Paling tidak itu tuh barang satu biji gitu loh ya. Nah, tapi ketika ketemu masalah itu, kamu nggak yang down gitu ya. Karena menurut kamu ini masalah masalah geleng. Iya, masalah betul. Kamu tidak memungkiri bahwa itu problem gitu ya. Nah, tapi kamu kayak masih percaya diri sekali, alah ini urusan kecil-kecilan ini urusan yang wajar. Ini tuh satu keadaan yang normal gitu. Alah nggak perlu untuk dibesar-besarkan gitu ya. Malah bisa dengan keadaan hadirnya isu ataupun masalah di hubungan kalian, itu tuh bisa kamu jadikan sebagai jalan ya untuk menunjukkan kepada si dia betapa sampai seberapa pentingnya sih hubungan ini bagi kamu. Seberapa berarti sih dianya ini tuh bagi kamu. Seberapa besar tanggung jawabnya kamu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam relationship-nya kalian. Kamu bisa dapat kesempatan bahwa ini adalah saat-saat kamu ngasih tahu sama dia, ini loh powernya aku. Gitu. Nah, situ ya. Jadi kamu nggak kayak nengok itu masalah sebagai tembok besar, tembok tinggi, tembok tebel yang bakalan menghalangi antara kamu dengan dia. Enggak. Justru kamu kayak ngeliat, oh ini tembok tinggi, ya udah aku panjat. Gitu ya. Oh ini tembok tebal, ya aku hancurkan gitu kamunya kan. Gampang itu, gampang. Nah, gitu kamunya. Nggak ada urusan itu ya, nggak ada urusan untuk bikin akunya itu tuh sampai down gitu ya, bikin aku tuh sampai terusik banget, enggak gitu. Malah kamu bisa aja kayak ngerasa seru gitu ya. Kalau hubungan pun ngeflat aja, happy aja gitu ya, harmonis aja, mungkin itu akan bikin kamu bosen gitu loh. Tapi karena ada di situ tuh kayak gimmick-gimmicknya gitu ya, ada tantangan-tantangannya gitu ya. Ini yang bikin kamu jadinya boleh tumbuh semangat gitu loh, menjalani hubungan dengan dia. Terlebih-lebih kalau kalian berdua itu tuh sudah menikah gitu ya. Jadi dalam pernikahan ini kamu bener-bener anggap bumbu-bumbunya aja kok ini gitu kan. Bumbu-bumbu bikin sedepnya ini gitu lah. Kamu bisa kayak kepancing lagi tuh seperti berada dalam masa PDKT gitu, menyala lagi hubungannya gitu ya. Ada lagi nih main kejar tangkapnya, ada lagi nih main ininya ya, kan ada tuh beberapa orang yang ngerasa seru ya ketika di awal-awal relationship itu ya, dianggap kayak gimana nih caranya aku meluluhkan pasanganku, bikin pasanganku ini tuh cinta sama aku, bikin seseorang ini tuh sayang sama aku, bikin seseorang ini tuh menganggap aku adalah orang yang tepat untuk dipilih menjadi pasangannya kan gitu ya.
Nah, ini yang terjadi pada dirimu di sana. Ya. Jadi jangan-jangan memang rasa bosen ini tuh akan menjadi salah satu isu. Tapi rasa bosennya bukan datangnya dari kamu, namun datangnya itu tuh dari pasangannya kamu ini. Gitu loh. Agaknya bebeknya kamu ini tuh mau dia stres gitu ya. Stres dalam hubungan gitu loh. Kayak hidup itu tuh sudah monoton gitu ya. Capek dia kalau mari lihat. Ada memang kalau di dalam relationship yang jangka panjang ya, ada memang itu tuh masa-masanya jenuh. Mari lihat itu yang sedang dihadapi pasanganmu ini. Dan kejenuhannya dia itu tuh bisa kamu lihat, bisa banget kamu lihat. Karena ditunjukin banget sama si dianya. Gitu. Ya. Kok kayaknya dia lagi pengen untuk diri dia sendiri. Nampak-nampaknya beberapa, maaf banget, mari batuk. Sorry ya, tadi mari gak izin sebelum batuk. Minta maaf kalau kalian merasa terganggu ya. Nah, jadi kayak selama ini ya, mari lihat energi pasangannya kamu. Dia itu tuh terlalu habis waktunya dia, tenaganya dia. Dalam cerita asmara sama kamu, gitu loh. Jadi karena fokus ini sudah jangka panjang ya. Ini datang jadi bosen. Seolah-olah dia seperti kehilangan diri dia sendiri karena lebih mengutamakan dirimu. Lebih mengutamakan hubungan sama kamu. Itu. Contoh ini ya, contoh. Kalau kalian sudah berumah tangga dan dia adalah istrimu, contoh ya. Hidupnya dia bangun pagi bebenah rumah, masak, ngantar anak sekolah, ngantar bontot anak ke sekolah, jemput anak, mandiin anak, antar anak les, masak untuk malam, ngeladenin kamu. Gitu ya, muter gitu aja hari. Besok sibuk masak, ngebontotin kamu makan siang, ngerapiin kamu bajumu apamu gitu kan. Terus nanti nungguin kamu pulang, ngurusin kamu lagi kalau kamu di rumah, bikin kopinya kamu, camilannya kamu apa. Jadi kayak untuk diri dia sendiri itu tuh hilang, macam tak ada masa untuk diri dia sendiri. Habis hidupnya dia itu tuh untuk orang lain. Orang lain di sini tuh dalam artian kamu, ibumu, bapakmu, saudaramu, ibunya dia, bapaknya dia, saudaranya dia, anaknya kalian. Gitu ya. Kehidupan sosial menjadi seorang istri di rumah dan di lingkungan masyarakat. Bisa-bisa lelah. Kamar, dapur, sumur, sekolahan, muter lagi besok gitu, muter lagi. Jadi kayak nampaknya mari ada keinginan untuk berontak ya. Berontak keluar dari situasi monoton yang seperti ini. Gitu. Ya. Dan kemudian di bulan Agustus bisa datang hitung-hitungannya dia memang ya. Waduh, aku sekarang kok jadi kelihatan lelah banget ya wajahnya aku. Dulu waktu aku gadis, kerjaannya aku itu tuh main sama temen, shopping, pergi perawatan, jalan-jalan. Wajah itu tuh cerah, ceria, body tuh langsing, kulit tuh bersih. Sekarang kok aku kayak gini ya? Nah gitu, bisa dia tuh. Sekarang aku kok gini ya? Kok aku jadi kayak layu? Wajahnya aku mulai keriput. Gak lembab lagi nih kulit tangannya aku. Mulai rontok nih rambut. Udah pakai dasteran aja. Gak pernah lagi pakai baju cantik, baju seksi. Gitu ya. Gak denger lagi nih suara musik ketika seperti di
klub malam. Contohnya, ini contoh aja nih lo ya. Kok aku jadi kayak gini banget ya. Nah itu mulai dia hitung-hitungan bagaimana dirinya sebelum dengan kamu dan bagaimana sesudah dengan kamu. Gitu. Jadi kayak ada rasa rindu di sana. Rindu ingin hidupnya dia itu tuh kembali untuk dia lagi. Bukan hidup untuk orang lain. Hidup karena keadaan. Yang dimana keadaan itu tuh terlalu menyita waktunya dia, energinya dia, sumber daya hidupnya dia. Gitu. Jadi kalau ini pasangannya kamu curhat, semoga curhatannya dia itu tuh jangan kamu anggap sepele ya. Tuh. Nanti kamu juga bisa itu akan punya masa seperti mengalami seperti apa yang dia alami itu. Gitu. Dan kalau Mari lihat tanpa pun Mari kasih saran sama kamu, nampak-nampaknya kamu sudah mengerti kok. Kamu tahu di sini kalau Mari lihat ya. Kalau dalam hubungan jangka panjang, jangan lupa gitu loh, menghidupkan suasana. Jangan lupa kayak ngasih kesempatan bagi pasanganmu ini tuh untuk diakui keberadaannya. Untuk diri dia sendiri terutama ya. Jadi hidupnya dia itu tuh bukan hanya untuk kamu dan orang lain gitu ya. Tapi juga untuk diri dia sendiri. Gitu. Malah memang rasa bosannya dia ini sudah berada pada tingkatan yang kritis ya. Gitu. Udah berada pada tingkatan yang kritis. Udah kak ada depresinya. Kalau Mari lihat. Depresi. Capek bising hidup itu tuh, sibuk hidup itu tuh bukan lagi untuk mensupport ya, mensupport diri dia sendiri. Malah ada rasa bosan di situ. Tuh loh. Nah, tapi nampaknya memang kamu adalah pasangan yang baik ya. Maka tadi kata Mari, walaupun Mari nggak ngasih saran sama kamu, tapi rasa-rasanya kamu bakalan ngerti bagaimana sikap terbaik yang harus kamu tunjukkan untuk menghadapi apa yang dihadapi oleh pasangannya kamu. Mari bilang sih kamu kooperatif gitu. Mungkin bahkan kamu akan bilang, yuk kalau gitu kita jalan-jalan yuk. Paling enggak tuh kalau nggak bisa jalan-jalannya ke Europe gitu ya. Kamu akan ngajak dia jalan-jalan ke kampung sebelah gitu ya. Minimalnya ke kampung sebelah itu tuh makan seblak dulu lah. Dulu lah ya, camping-camping dulu ya di hutan-hutan gitu ya. Atau duduk-duduk dulu ya, piknik-piknik dulu di samping rawa-rawa gitu ya kan. Mari lihat kamu kayak gitu ya. Ke sana. Ayolah aku antar kamu, yuk perawatan, sana dulu kamu. Spa dulu lah, gitu ya, pijet-pijet dulu lah, luluran dulu. Kerimbat-kerimbat dulu lah sana, gitu ya, facial lah, apalah gitu ya. Nampaknya Mari kamu bakal gitu. Kamu bisa menyadari sih bahwa ada kebutuhan dari pasangannya kamu yang harus dicukupin gitu lah. Kebutuhan batinnya dia, mental emosionalnya dia harus dicukupin. Nah, di sana ya. Itu kalau kalian sudah menikah. Nah, kalau kalian ini tuh pacaran, Mari bilang nampaknya bisa nih ya, pacarannya sudah lumayan lama ya hubungannya kalian. Pacaran ini tuh Mari lihat pacarannya enggak main-main ini kan kawan. Walaupun belum lagi menuju kepada pernikahan, tapi rasa-rasanya usia hubungannya kalian memang sudah cukup pantas ya untuk dibawa ke pernikahan. Mari kalau pacaran terlalu lama, ini pun bosen juga ini pasangannya kamu. Gitu loh. Jadi nanti menghadapi kebosanannya dia, bisa-bisa kamu kayak ngajak dia merit ya. Bisa begitu. Ada tawaran kamu untuk menikah dengan dia. Gitu ya, apalagi kalau dianya itu tuh sudah beberapa kali ngomong pengen dilamar atau pengen melamar kamu gitu ya.
Mari bilang kayaknya kamu bisa membuka kesempatan, ya udahlah ayolah kita merit gitu ya. Di sana. Tapi jangan-jangan tawarannya kamu untuk yang kalian masih pacaran ini ya, tawarannya kamu untuk hubungan kalian lebih serius lagi, boleh-boleh itu tuh kayak ya satu sisi dengar kamu mau dilamar ataupun melamar dia, satu sisi bikin dia happy, tapi satu sisi lagi kayak ini kan sudah lama bersamanya, apa nanti aku nggak bosen ya, saat ini aja aku udah bosen ini sama kamu, bosen aku gitu ya. Nanti kalau menikah makin terikat aku pada kebosanan ini, gimana ya gitu. Bisa-bisa agak takut dia tuh merit sama kamu, kayak pengen, pokoknya ini tuh poinnya dia, aku pengen jeda dari kamu tuh, pengen jeda gitu. Pengennya itu tuh yang punya suasana beda, suasana lain gitu. Jadi nampak-nampaknya masih pacaran, pernikahan bukan solusi ya menurut ya yang bebeknya kamu ini, bukan solusi gitu loh. Tapi seperti bebasin aku sebentar ya, begitu. Mari lihat, bebasin aku sebentar, aku pengen dulu jalanin hidup yang seperti aku impikan, yang selama ini tuh impian itu tuh kutekan hanya gara-gara untuk menjaga kelanggengan relationship sama kamu. Ada di situ ya. Pengen dikasih kelegaan dulu ini si pasangannya kamu ini. Itu mari nampak. Itu loh. Kayaknya pengen disupport. Aku pengen jalan-jalan dulu sendiri. Ya udah, jalanlah sendiri. Aku pengen beli ini, beli itu. Ya udah, beli aja. Maunya dia gitu tuh. Mari lihat ya. Aku mau hang out dulu balik sama temen-temennya aku. Ya silahkan. Maunya dia begitu. Gitu loh. Bukan makin diikat, walaupun dia memang mengharapkan pernikahan dengan kamu, sempat mengharapkan pernikahan dengan kamu, tapi ya ide pernikahan itu tuh rasa-rasanya agak kurang oke jika dia pertimbangkan untuk di bulan Agustus ini. Gitu kalau mari lihat ya. Kayak mau hidup untuk diri sendiri. Gitu. Ya. Udah capek, udah lelah. Gitu loh. Jadi jangan-jangan memang terlalu serius ya. Terlalu tegang pasangannya kamu selama ini di hubungan dengan kamu. Pengen perfect gitu loh jadi pasangannya kamu. Pengen terlihat baik, bener. Jadi ya namanya tegang gitu ya. Ketegangan itu tuh sudah pada sampai ke titik klimaksnya ini. Makanya mau berontak seperti kata Mari tadi. Udah mau relax dulu, mau santai dulu gitu, mau nggak mikirin dulu hubungan ini. Gitu maunya dia. Baik dalam pernikahan ataupun dalam hubungan yang masih berpacaran. Itu kalau Mari lihat ya. Nah di sana. Mau pengen happy-happy dulu dengan caranya dia, bukan dengan caranya kamu atau cara siapapun itu. Udah, cara-cara orang lain sudah cukup lah selama ini tuh dia ikutin. Itu loh. Maunya dengan style dia dulu. Di sana ya, dengan stylenya dia dulu. Ya kalau dia bilang, aku pengennya kunjungan dulu lah ke rumah orang tua. Ayo gitu kamu. Kamu nggak usah kasih ide. Kalau kamu bosen dalam hidup, ayolah kita gini aja yuk, kita gitu. Tapi baiknya memang kamu tanya sama dia, Beb, terus kamu maunya gimana sayang? Gitu. Kalau dia bilang, kita ke kanan ya. Oh ya udah ayo kita ke kanan. Kita ke kiri. Boleh, kita ke kiri. Gitu. Kasih dulu dia yang ngelit kemana arahnya. Memandu bagaimana caranya. Gitu ya. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut energi dari Sagittarius, ada energi dari Scorpio, Aries di sana, kemudian Pisces ada, Virgo ada, Leo hadir, Gemini ada,
menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.